Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ini yang bersangkutan sudah terpanggil. Alangkah sayangnya hilang haknya dia untuk menyampaikan sesuatu kalau dia tidak hadir kan. Siapa tahu dia mau, tahu dia punya hak untuk itu. Jadi atas nama pemerintah Kota Bau-Bau, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran RRISP Bau-Bau. Selamat pagi, dari kawasan Limbowolyo kami sampaikan pokok-pokok berita. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Aktif Kota Bau-Bau inisial MR diminta kooperatif penuhi panggilan jaksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Apresiasi 1 dekade RRISP Bau-Bau, pemerintah kota harap RRI terus hadir dalam penyebaran informasi positif dan konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Kamis 25 April 2025 bersama saya Mirwansyah. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Aktif Kota Bau-Bau inisial MR diminta kooperatif penuhi panggilan jaksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. ini yang bersangkutan sudah terpanggil. Alangkah sayangnya hilang haknya dia untuk menyampaikan sesuatu kalau dia tidak hadir kan. Siapa tahu dia mau, tahu dia punya hak untuk itu. Kejaksaan Negeri Bau-Bau berharap Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau inisial MR kooperatif terhadap panggilan penyidik kejaksaan. Panggilan tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan bibit padi di tahun anggaran 2022 lalu. Kasipitsus Kejari Bau-Bau Iwan Gustiawan mengungkapkan surat pemanggilan pertama kepada tersangka telah diserahkan sejak Senin lalu. Sebagai tersangka, MR memiliki hak untuk mengungkapkan semua yang menurutnya benar. Iwan menegaskan bahwa hak tersangka untuk memberikan keterangan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku telah dijamin. Ini yang bersangkutan sudah terpanggil. Alangkah sayangnya hilang haknya dia untuk menyampaikan sesuatu kalau dia tidak hadir kan. Siapa tahu dia mau, tahu dia punya hak untuk itu. Jadi kita sih berharap dia untuk hadir di panggilan, sampaikan apa yang perlu dia sampaikan yang menurut dia benar, dan sampaikan semuanya di hadapan penyidik nanti. Iwan Gustiawan menyebutkan surat panggilan pertama sudah diterima secara langsung oleh tersangka sejak Senin lalu dengan jadwal pemeriksaan dilaksanakan pada Kamis 24 April 2025. Sementara terkait apakah langsung dilakukan penahanan pada kehadiran tersangka di panggilan pertama nanti, Iwan mengatakan hal ini akan tergantung seperti apa nanti proses pemeriksaan. Kita lihat nanti besok, kan besok pasti setelah pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka itu akan ada ekspos dengan penyidiknya semua, bagaimana hasilnya, masih ada enggak keterangan yang kita butuhkan lagi atau seperti apa, nanti kita akan lihat, termasuk mengenai statusnya dia, apakah mau ditahan atau tidak, nanti besok itu baru bisa kita simpulkan. Diketahui penetapan tersangka terhadap Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau sejak tanggal 14 April lalu. Kasus ini merupakan lanjutan dari perkara dua tersangka lain yang telah lebih dulu diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari. Dalam putusan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai 180 juta lebih. Tersangka MR selaku kuasa pengguna anggaran KPAD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau diduga turut bertanggung jawab dalam pengadaan benih padi tahun 2022 yang menghabiskan anggaran sebesar 314 juta lebih. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Apresiasi 1 dekade RRISP Bau-Bau, pemerintah kota harap RRI terus hadir dalam penyebaran informasi positif dan konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Selengkapnya Wadi Nurdiani melaporkan.
Atas nama pemerintah Kota Bau-Bau, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran RRISP Bau-Bau. Keberadaan stasiun produksi RRI di Negeri Seribu Benteng mendapat perhatian dan apresiasi tinggi dari pemerintah Kota Bau-Bau. Dalam 1 dekade terakhir, RRISP Bau-Bau telah membuktikan diri sebagai media publik yang mampu menjaga integritas, menyuarakan kepentingan daerah, dan menjembatani pemerintah dengan masyarakat secara luas di Kepulauan Buton. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Andi Hamzah Mahmud saat membacakan sambutan Wali Kota Bau-Bau dalam acara pegelaran budaya 1 dekade SPRI Bau-Bau Selasa 22 April malam. Menurutnya, RRI Bau-Bau tidak hanya memainkan peran sebagai media informasi publik, namun menjadi jembatan inspirasi yang menyatukan keberagaman dan memperkuat identitas lokal Kepulauan Buton. Dengan eksistensi 1 dekade ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap kepada seluruh jajaran RRI agar dapat mensukseskan dan mewujudkan visi pemerintah daerah sebagai Bau-Bau kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat, khususnya dalam rangka memperluas penyebaran informasi yang bersifat positif dan konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau menyadari peran penting RRI di tengah perkembangan teknologi dan era digital saat ini. Hal ini dapat dirasakan dengan berbagai program siaran RRI yang selalu mengikuti dinamika perkembangan era digitalisasi. RRI telah bertransformasi dengan meluncurkan platform digital seperti RRI Digital, RRI News, dan laman berita rri.co.id yang memungkinkan masyarakat menikmati siaran dan konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui gawe masing-masing. Sementara Kepala Stasiun LPP RRI Kendari Iwan Martono mengungkapkan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah dan mitra lainnya yang mendukung lahir dan berkembangnya RRISP Bau-Bau selama 1 dekade terakhir. Sebagai bagian dari lembaga penyiaran publik, RRISP Bau-Bau berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas cakupan, serta memperkokoh peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kebersamaan yang telah terjalin selama 1 dekade ini. Mari kita lanjutkan karya dan pengabdian ini dengan semangat baru agar SP Bau-Bau senantiasa menjadi suara masyarakat Kepulauan Buton, suara pembangunan, dan suara persatuan dari Kepton untuk Nusantara. Kepala Stasiun RRI Kendari juga optimis dengan terus memperkuat kelembagaan dan kolaborasi serta sinergi pemerintah hingga masyarakat, RRISP Bau-Bau akan mampu meningkatkan status kelembagaannya dari stasiun produksi menuju TPC. Wade Nuryani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi yang selanjutnya. PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat adanya sedikit penurunan jumlah penumpang selama masa angkutan laut Lebaran 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Ya, jadi kalau kita lihat dari year to year-nya ya, dari 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 ini. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Bau-Bau mencatat adanya sedikit penurunan jumlah penumpang selama masa angkutan laut Lebaran Anglep 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data, sebanyak 33.379 penumpang turun di Pelabuhan Bau-Bau, sementara penumpang naik sebanyak 25.673 orang selama periode H-15 hingga H+15 Lebaran Idul Fitri 2025. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau Jasman mengungkapkan total penumpang naik dan turun tahun 2025 ini sebanyak 59.052 orang, lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Tahun lalu, jumlah penumpang yang turun mencapai 34.775 orang, sementara yang naik sebanyak 33.196 orang. Akumulasi penumpang naik dan turun untuk tahun lalu sebanyak 67.971 orang. Ya, jadi kalau kita lihat dari year to year-nya ya, dari 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 ini, untuk jumlah penumpang naik dan turunnya itu kita lihat bahwa lebih tinggi tahun 2024 sendiri.
Jasman menjelaskan penurunan ini kemungkinan dipengaruhi pola pergerakan penumpang pasca lebaran yang belum sepenuhnya kembali ke daerah asal hingga H+15. Selama masa angkutan lebaran 2025, PT Pelni Bau-Bau mengoperasikan 12 kapal dengan 39 kunjungan kapal pada bulan Maret dan 34 kunjungan kapal di bulan April. Jasman menyebut proses embarkasi dan debarkasi penumpang berlangsung lancar. Meski demikian, pihaknya menyoroti pentingnya pembatasan akses ke area dermaga pelabuhan. Pihaknya berharap ke depan hanya calon penumpang dan petugas yang berkepentingan seperti dari Pelni, KSOP, tenaga kesehatan, dan buruh TKBM yang bisa masuk ke area dermaga. Sinergi antar stakeholder pelabuhan selama masa angkutan lebaran dinilai Jasman juga berjalan dengan baik, diantaranya berkat dukungan KSOP, TNI AL, Polri, tenaga kesehatan pelabuhan, hingga buruh TKBM. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Informasi terakhir, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, menyampaikan apresiasinya terhadap RRI Studio Penyiaran Bau-Bau yang telah memasuki usia 1 dekade. Menurutnya, perjalanan RRI selama 10 tahun merupakan pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi. Adriansyah menuturkan bahwa RRI memiliki peran sentral dalam sejarah bangsa Indonesia. Ia menyebut RRI sebagai induk penyiaran nasional yang sejak awal kemerdekaan menjadi media utama dalam menyampaikan informasi ke seluruh penjuru negeri. Karena itu, ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan di Kota Bau-Bau terus memberikan dukungan nyata kepada RRI SP Bau-Bau. Dukungan tersebut penting agar RRI dapat meningkatkan pelayanannya, baik melalui siaran digital maupun terestrial, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Buton. Lebih lanjut, Adriansyah mengungkapkan rencana koordinasi dengan pemerintah Kota Bau-Bau agar sidang-sidang paripurna DPRD yang bersifat terbuka, terutama yang dihadiri oleh wali kota, bisa disiarkan langsung melalui siaran RRI. Hal ini dinilai penting agar informasi publik bisa diakses langsung oleh organisasi perangkat daerah serta seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya di lingkup pemerintahan, Adriansyah juga berharap RRI aktif menjangkau lingkungan pendidikan hingga masyarakat agar bisa menjadi motor utama penyebaran informasi di Kepton. Sebagai bentuk dukungan lainnya, Adriansyah juga berkomitmen mendorong peningkatan infrastruktur RRI SP Bau-Bau termasuk perbaikan dan penataan halaman kantor yang saat ini dinilai masih perlu perhatian lebih. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Aktif Kota Bau-Bau inisial MR diminta kooperatif penuhi panggilan jaksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Apresiasi 1 dekade RRI SP Bau-Bau, pemerintah kota harap RRI terus hadir dalam penyebaran informasi positif dan konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mirwansyah. RRI terus mengudara untuk Indonesia.